Kalau di Insignio sendiri kan kita nggak cuma mikirin desain rumah asal cakep, juga harus mikirin experience klien, kebutuhan klien kita penuhin dulu. Memang aku tuh percaya chemistry tuh nggak bohong ya. Jadi pertama kali ketemu kita langsung kayak se-vibes, nyambung. Hai Adi. Hai Nia, apa kabar? Baik. Iya. Aku happy banget loh hari ini ada kesempatan dateng lihat salah satu ya proyeknya Pak Adi kan. Proyeknya Pak Adi kan banyak. Amin, puji Tuhan. Iya, ini salah satu yang hari ini saya punya kesempatan datang lihat-lihat, pengen tahu apa sih konsep proyek ini, rumah ini gitu. Kan dari luar kan fasadnya besar. Jadi awal cerita klien waktu approach tuh dia baru beli rumah baru di sebelahnya. Jadi dia udah tinggal di sisi sebelah rumah ini. Terus rumah ini tuh kayak extension lah, baru beli karena tetangganya ternyata pindah ke luar negeri. Jadi renov lah akhirnya. Memang renovasi ya jatuhnya karena nggak bangun dari flat. Nah, memang trikinya adalah awal-awalnya pasti pekerjaan sipil karena kita jadi mesti menghitung gimana dua rumah yang pasti berbeda ketinggian lantainya karena kan dibangun belakangan nih sama orang lain dan kita mesti ketemuin gitu sejajar, at least secara struktural dan secara teknis semua lantai bisa flat gitu, nggak terlalu naik turun sehingga nggak jomplang ya. Benar, nggak jomplang, nggak kelihatan dari luar kayak rumah A dan rumah B. Kita mau gabungin seolah-olah menjadi satu kesatuan rumah karena briefing awalnya mau seperti itu, nggak belang belentong. Nah, jadi ya segala persipilan lah kita benerin dulu basicnya, baru kita masuk ke konsep. Konsepnya itu sebelah kiri adalah tempat dia kayak menjamu tamu-tamu, jadi kita sebutnya kayak konsep day. Kemudian yang wing sebelah kanan ini yang kita dudukin menjadi tempat dia yang lebih istirahat karena ada rumah, kolam, dan kamar, jadi dibuat suasananya itu lebih temaram gitu. Private Jadi areanya lah ya. Area. Jadi konsepnya night, day and night. Oke, nice banget Sun konsepnya. and moon gitu. Memang ini konsep yang memang udah dipikirin dari awal ketika dapat briefingnya ya. Benar, jadi memang kalau di Insignio sendiri kan kita nggak cuma mikirin desain rumah asal cakep, tapi kita tuh juga secara entrepreneurial juga harus mikirin experience klien, kebutuhan klien kita penuhin dulu, dan part dari Insignio-nya ya kita positioning sebagai desainer, kita bisa menawarkan konsep atau cerita yang buat klien tuh juga kalau ada tamu atau keluarga yang mampir ke rumah nanya konsepnya jadi bisa icebreaker kayak untuk bahan topik pembahasan lah konsep day and night ini atau pieces-pieces yang memang kita pilih kayak contohnya yang dari Meglio, semua item-itemnya kan kita curate bareng yang memang unik ya, jadi klien juga bisa surprise dan happy gitu dengan produk yang kita pilih. Oh, nice ya. Jadi cerita juga punya narasi, elemen-elemen yang dipilih juga melengkapi narasi yang emang di-create dari awal ya. Ya. Jadi memang semuanya tuh ada reason lah di balik itu semua. Jadi aku mau bahas sedikit kayak misalnya item yang kita pilih bersama ya. Bunia juga pasti pilih item buat klien selalu yang bisa jadi centerpiece yang besar-besar karena scale rumah yang besar kan juga kita harus nyesuaiin ya itemnya supaya juga menjadi accent, bisa menjadi pelengkap. Jadi rumahnya nggak kosong tapi tetap proporsional. Dan syukur-syukur kalau something pieces yang unik kayak misalnya di sebelah saya ini si kuda, jadi bisa jadi icebreaker kayak kita kayak tamu dia lihat barangnya lucu jadi bisa kayak dibahas. Iya kayak ini apa sih kok? Iya betulnya kuda ya, memang ini dipilih lagi tahun kuda gitu. Terus mukanya juga kudanya matanya jendol-jendol lengkap lagi sampai organ-organ belakang gitu. Ya something yang unik lah emang. Jadi lengkap ya ini sampai fasnya aja ada cerita dari depan, samping badannya sampai ke belakang ya. Sampai belakang. Coba belakangnya coba kita inin. Jadi kita puter ya. Tuh. Oh montok ya? Montok kan, sampai ininya dibikin, aduh emang barang curatean Nia selama Meglio selalu unik menurut aku. Jadi ya thank you. Lucu gitu ditaruh di interiornya di mana aja bisa orang notice dan kayak jadi bahan cerita. Bahan cerita ini salah satunya ya. Ini salah satunya. Yang tadi kita juga habis bahas ini sampai ngakak-ngakak ya Pak ya. Kayak kepikiran gitu ya yang bikin bisa. Imajinasinya beyond the liar kata aku sih ini.
Nah, pertama kali kenal Meglio tahu. Pertama ketemu di event. Iya, Sama benar. Nia kita Iya, ketemu di event. Terus memang aku tuh percaya chemistry tuh nggak bohong ya. Jadi Iya. pertama kali ketemu kita langsung kayak se-vibes, nyambung. Udah gitu awal kenalan diperkenalkan dengan barang Meglio. Kita awalnya lihat dari katalog dulu, lihat dari curate dari kayak brosur lah yang dikumpulin kan. Dan ternyata itemnya sangat unik. Dan apalagi yang memang dicari interior kan selalu yang size besar. Iya, betul. Mostly. Dan itu ada lengkap. Baru kita visit untuk ke showroom dan lihat. Nah, kemudian barulah berlanjut dengan pilih item, curate, kemudian baru masuk ke harga pricing. Dan surprisingly harganya sangat bagus gitu. Jadi ya menurut aku semuanya inline lah dengan konsep, visi misi dan juga itemnya itu sendiri. Kan ujung-ujungnya adalah produk dan juga harga gitu yang selalu jadi consideration terbesar ya kalau untuk pemilihan aksesoris. Dan nggak bohong, emang kalau interior itu selalu memilih aksesoris pasti terakhir karena udah sibuk dengan yang Major-majornya lah ya. sipil lah, technical, kemudian function itu kan pasti utama. Betul. Yang kadang-kadang sometimes buat interior suka kelabakan tuh saat pemilihan aksesoris. Dan lucunya Nia ada service itu yang untuk bantuin kita kayak professional styling yang buat aku tuh sangat membantu lah. Dan aku rasa teman-teman desainer yang lain juga sangat membutuhkan professional stylingnya Nia gitu. Seberapa penting sih menurut Adi art decor itu mengkomplementari si interior yang sudah jadi? Sangat penting karena kalau untuk residensial kan kita harus menciptakan rumah yang benar-benar homey, yang lively, hidup. Sementara benar kita terlalu sibuk dengan technical, sipil, semuanya udah berfungsi dengan baik, tapi owner nggak semata-mata akan merasa lively kalau tinggal di rumah yang Homey kosong gitu loh. Jadi mau kita mesti mendekor atau menstyling dengan furniture, layering dengan aksesoris dan ditambah dengan lighting yang juga bagus gitu. Jadi dari awal technical lighting itu udah direncanakan, ditaruh beneran ada item di bawahnya supaya functionnya lighting yang memang udah direncanain dari awal itu ya orang notice gitu loh. Emang tujuannya untuk itu, taruh furniture dan taruh barang aksesoris. Jadi saling mendukung ya. Saling support, benar.